Shalom. Shalom. Selamat sahabat. Selamat. Terima kasih. Rasanya senang sekali kalau sudah melayani Tuhan melalui pelayanan khotbah bagi umat Tuhan dan kepada yang pasti kepada semua pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi saya katakan saya bangga menjadi seorang pendeta. Saya bangga menjadi seorang, saya senang sekali dengan pengalaman, dengan perjalanan kehidupan dalam pelayanan ini. Kalau orang pelaut katakan ada ombak, ya, ada angin. Dengan saya berbicara dengan seorang nelayan, saya katakan saya sangat takut sekali. Saya sangat takut sekali kalau sudah dikatakan terjun ke laut ataupun berenang di laut. Kenapa Anda berani? Jawaban beliau adalah dikatakan, Pak, buat atau kami merasakan bahwa laut itu adalah tempat kami. Jadi nyaman rasanya. Saudara kekasih, dengan pengalaman dan juga perjalanan kehidupan ini, maka semakin lama saya merasa nyaman dalam pelayanan. Walaupun ada gelombang dan laut kehidupan ini. Baik, terima kasih saudaraku umat Tuhan yang kekasih. Bagi umat Tuhan yang berkumpul di dalam rumah ibadat ini dan semua pemirsa dimanapun berada, saya kembali boleh mengundang kita tundukkan kepala berdoa untuk kiranya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas kita. Terima kasih Bapa di surga Allah yang baik. Kami sangat mengharapkan urapan Tuhan dengan urapan Roh Kudus bagi masing-masing kami. Firman ini boleh kami mengerti, akan boleh kami hidupkan menjadi suatu kebahagiaan bagi kami. Kami dapatkan berkat pada sahabat yang kudus ini. Umat Tuhan yang berkumpul bersama dengan hamba-Mu di sini. Dan juga bagi umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada, seluruh pemirsa. Tuhan berkati mereka Bapa, urapi dengan berkat indah. Sahabat ini kami boleh dapat bersama-sama berbahagia memuji memuliakan nama. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan pada saat ini dengan berjudul Jaminan Kekekalan. Suatu hal yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai adalah dengan kata jaminan kekekalan. Kekekalan. Tidak ada yang bisa menggambarkan dengan bahasa manusia kekekalan ini. Tapi kita mau mencoba mengerti. Kalau ada bahasa katakan bahwa api neraka kekal. Tetapi kita coba belajar bahwa kekal dalam arti selagi masih ada. Selagi masih ada bahan bakarnya kekal, dia sampai habis. Itu bahasa kekal. Kalau disebut dengan ada kata atau bahasa api neraka kekal. Kekal sampai semua habis. Tidak ada lagi yang mau dibakar. Kekal. Kekekalan yang kita mau lihat di sini. Kekekalan yang kita kata-kata tidak tahu gambarnya kapan. Suatu bahasa, suatu kalimat yang mengatakan Alfa dan Omega, Allah yang awal dan akhir, kekal. Saya tidak bisa bayangkan awal kapan. Kalau kita katakan tadi kita datang ke sini kapan, mengawali jam berapa, bisa kita dapat. Tapi Allah itu adalah awal dan akhir. Kapan awalnya? Satu kalimat disebutkan kekal. Saudaraku umat Tuhan yang kekasih, kodrat ilahi adalah kasih. Satu ayat yang kita atau semua dunia bahkan tahu, bukan hanya orang Kristen. Kalau saya mau katakan, orang pernah dengar ini. Saya pernah kirim dia Pak di Facebook. Seorang teman saya, dia nggak tahu dia ikuti apa enggak ini, dia di Palembang. Dia katakan
mungkin agak canggung karena dia seorang Muslim, ya. Dia seorang dulu pernah wakil Kapolri di Palembang di Indralaya, dan sekarang dia bagian intelijen, bagian narkoba, ya, di Palembang. Dia balas kepada saya pada waktu ayat ini. Saya kira dia katakan suatu hal yang sangat saya berpikir, gimana ya, saya mau jawab perpanjang tapi tidak bisa karena takut, artinya beda ini pemikiran. Dia katakan dia bilang dalam bahasa mereka pendeta, Pak Pendeta. Ayat itu sama dengan yang ada saya lihat di dalam Al-Quran. Kata beliau, saya hanya sebatas di sana, saya tidak perpanjang. Saya hanya kasih baca pol luar biasa, komandan, katakan. Dia teman saya bermain badminton. Ya, dia teman saya bermain. Suatu bahasa ayat ini dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kekal di sini, hidup yang kekal. Kalau mereka tanya untuk apa Yesus mati di kayu salib, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Luar biasa jawaban sesuatu ini, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dengan adanya, saya katakan tadi dengan judul firman Tuhan, bahwa ada jaminan kekekalan. Beberapa saat yang lalu pengalaman saya ada pada waktu saya mengikuti suatu seminar atau suatu, sepertinya ini seorang memasarkan itu mengenai asuransi. Pada waktu beliau memaparkan di slide, memaparkan dengan asuransi bahwa kalau memulai dengan umur sekian, lalu uang sekian dibayar setiap bulannya, lalu dikatakan ada premi dapat, ada tunjangan dapat, tunjangan kalau kecelakaan sekian, tunjangan kalau meninggal dapat sekian, dan dapat yang keluarga yang ditinggal juga dapat sekian. Saya hitung-hitung luar biasa, menyiupkan. Bahwa saya hitung-hitung cuma hasilnya luar biasa, sampai kayaknya ratusan juta. Tetapi modal yang saya tanam atau modal yang saya berikan awalnya cuma hanya berapa juta. Tapi saya mendapat yang luar biasa. Lalu saya berdebat, ini banyak orang, dia presentasi dengan asuransinya. Tidak tahu di sini ada orang asuransi? Ada orang asuransi di sini? Tidak tahu juga para pemirsa ada yang orang asuransi? Tapi saya berdebat dengan hati, dengan logika, bukan marah ataupun dengan memblok beliau dengan presentasi. Saya katakan, dari mana jalannya bahwa saya akan mendapat ratusan juta, sedangkan modal yang saya berikan adalah hanya sekian. Sedikit saja, mungkin kalau tidak salah mungkin hanya bisa maksimal sampai mungkin 3-4 juta. Lalu saya harus dapat ratusan juta. Saya berpikir tadi logikanya dapat dari mana saya? Kok bisa dapat segitu banyak? Ini saya pertanyakan, hak saya dong bertanya. Dia sudah mulai bingung. Oh, ini kami investasikan lagi. Diinvestasikan lagi, kata beliau. Investasikan kemana? Dapat berapa? Akhirnya saya melihat wajah beliau sudah mulai merah kepada saya, karena seperti menghalang. Dia pikir karena saya membuka bahwa saya mau menerima. Kalau asuransi yang lain itu masih normal-normal, saya terima dong. Ini saya dapat ratusan juta, saya tidak mau. Saudara kekasih, bagaimana saya mau mendapat? Saya bukan mau seperti kata orang judi. Berjudi, orang pendeta masa berjudi kan begitu? Tidak mau saya dapat itu. Saya mau mendapat hal yang logika. Kalau uang saya ini 4 juta, dalam tempo 5 tahun, 10 tahun, lalu punya bunga sekian, maksudnya apa dong saya dapat? Saya mau, itu perdebatan saya waktu itu. Lalu sekarang ada jaminan yang kita masuk kepada firman Tuhan pada perkumpulan kudus hari Sabat atau pada jam ini.
bagi semua kita umat Tuhan yang hadir, dan bagi mungkin dimanapun kita berada, para pemirsa. Kira-kira jaminan ini, kalau kita katakan dengan tadi asuransi, jaminan yang mau kita dapat, apa kira-kira yang kita tanam modal kita, dan apa yang kita dapatkan? Sebab jaminan kekekalan diberikan. Satu hal tadi bahwa begitu besar kasih karunia Allah, maka anaknya yang tunggal diberikan supaya manusia meroleh hidup yang kekal. Tadi bahwa bagaimana kodrat ilahi adalah kasih, jaminan untuk kekekalan. Dikatakan tadi yang menjamin kehidupan yang kekal bagi kita di dalam kerajaan Allah, ditawarkan kepada kita. Ini perkataan di dalam Rasul Petrus, dikatakan begini: di dalamnya terdapat pengetahuan dan hikmat kepada anak domba, yang melalui pengorbanannya engkau telah dijadikan orang yang turut mengambil bagian dalam sifatnya, diberikan suatu warisan baka dalam kerajaan Allah. Ada satu warisan yang diberikan. Lalu ini sudah ada, kita mau katakan anak Allah, lalu Bapa, anak. Kalau dikatakan kita ini adalah anak-anak Allah, lalu berhakkah kita mendapat warisan? Apa yang coba kita untuk buat supaya saya ini bisa mendapat asuransi tadi, bisa mendapat jaminan? Ada satu kata yang populer juga dikatakan bahwa banyak orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak semua masuk dalam kerajaan surga. Sekarang siapa yang mendapat jaminan menanam modal atau bagaimana tadi? Kalau ini dikatakan tadi bagaimana, nanti akan kita coba jabarkan bahwa apa hak saya, apa yang kewajiban saya, dan bagaimana kok saya bisa dapat tadi jaminan asuransi hidup yang kekal atau kekekalan. Kita melihat dasar pertama adalah Allah itu tadi kasih, kodrat Allah adalah kasih. Kalau mau kita gabungkan tadi bahwa ada disebut dengan saya katakan tadi ada asuransi jiwa. Apa dasar mereka? Saudara, kita tidak perlu sulit berpikir, adalah mereka adalah apa? Bisnis, sudah pasti ada untung rugi. Itulah. Tetapi jaminan asuransi sekarang, jaminan adalah yang diberikan dasar adalah kasih. Kalau ditanya apakah asuransi itu dasarnya kasih, belum tentu. Karena kenapa? Sudah pasti kan mereka membuat usaha supaya pekerjaannya kecil. Saya pernah melamar kembali supaya kita ini dapat suatu hal pengertian yang luas dengan ini. Saya pernah melamar menjadi seperti mungkin sales atau apa untuk mencari ini pelanggan ataupun untuk orang masuk asuransi. Pada waktu saya coba melamar, lalu saya diinterview, lalu saya diterangkan bagaimana hasil yang saya dapat dengan kalau ada satu orang membuat. Jadi singkat cerita, saya dapat atau bagian saya dari yang dia. Setelah saya hitung total, saudara, total hampir 40%. Hampir 40% dari modal dari seorang ini yang masuk kepada asuransi adalah bagian saya. Kalau berarti 100.000, berarti 40.000 sudah menjadi bagian saya. Itu yang saya ingat. Pada itu saya diberitahu, diterangkan tentang. Saudara, itu sudah hak saya. Lalu ke perusahaan berapa, ke asuransi berapa, lalu yang didapat lagi apa? Saudara. Nah, lalu makanya saya katakan bahwa itu adalah dasar saya mengatakan bahwa itu adalah tadi ada masalah bisnis, ada keuntungan. Tetapi bagaimana asuransi atau jaminan sekarang yang kita dapat dengan baginya hidup yang kekal adalah dasarnya adalah kasih. Kasih tidak berkesudahan, ya, kasih Allah tidak berkesudahan. Kalau kita coba melihat
nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18. Jaminan kekekalan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 yang tadi sudah kita coba bacakan. Dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam, yang pertama, kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Makanya kita boleh terima dengan jelas bahwa kalau sudah dikatakan ini ada selalu dua bagian, gelap, terang, ya. Lalu dikatakan dunia dan roh atau surga dan dunia. Selalu ini dikatakan tidak bisa digabungkan. Kedua hal ini selalu dikatakan berlawanan. Kalau mau dikatakan satu ke kiri dan satu ke kanan, tidak pernah seiring mereka berjalan. Sebab kalau saat tadi kalau sudah ada gelap maka akan diusir, oleh terang maka bergantian. Kalaupun dikatakan dalam rotasi, ada terang dan gelap. Satu terang dan gelap. Mari kita lihat coba hawa nafsu dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Baru-baru ini saya berdoa karena saya membutuhkan, atau ya saya katakan saya sangat butuh sekali. Saya sangat butuh sekali. Tuhan tolong berikan kebutuhan saya. Tuhan, ini saya butuhkan, dan saya percaya Tuhan itu tahu. Itulah doa yang selalu saya sampaikan setiap pagi, bahkan siang, bahkan malam. Saya katakan, Tuhan berikan ini kebutuhan saya. Saudara kekasih, tetapi di dalam hal hawa nafsu ini yang disebut dengan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan Tuhan pasti berikan. Maka sering orang berdoa, Tuhan berikan ini. Tapi kita harus berikan, kita harus sampaikan bahwa Tuhan ini kebutuhan saya. Tuhan tidak pernah, atau pandangan Allah tidak pernah lewat daripada umatnya jika umatnya membutuhkan sesuatu. Tuhan memberikan kebutuhan kita, bukan keinginan. Tetapi keinginan itu sering selalu dikategorikan dengan bagaimana hawa nafsu duniawi. Kalau keinginan banyak, tapi kebutuhan belum tentu. Ingin punya mobil mewah, boleh saja. Ingin punya pesawat, ingin terbang kemana-mana, dan hal yang lain. Tapi kebutuhan, saya butuh makan. Kalau sudah bersekolah, saya butuh menyekolahkan anak. Lalu kalau anak-anak butuh bersekolah, butuh kesuksesan, butuh ini. Tuhan akan berikan kebutuhan kita. Tetapi saudaraku yang kekasih tadi, bahwa bagaimana dunia ini memang sudah hanya demikian, ada keinginan-keinginan, maka perlu kontrol dengan keinginan, saudara, sebab akan membawa kita, tidak nanti akan menggagalkan kita untuk mendapat jaminan kekekalan. Yesus memulai peperangan terhadap dosa atau kutuk di tempat Adam dan keturunan yang telah dikalahkan, yaitu keinginan daging dan nafsu. Saudaraku, umat Tuhan yang kekasih, yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
keinginan daging yang ada sudah menjadi sepertinya menjadi natural daripada Adam dan Hawa. Bagaimana mengingini? Saudaraku, awal daripada dosa ini ada nafsu, mengingini, keinginan, menginginkan sesuatu. Kalau sampai tidak bisa dikontrol, habislah sudah. Bahaya. Yang berikut keinginan mata. Ada banyak yang menarik, boleh dia Pak. Di pandangan kita boleh kita lihat, oh ini menarik. Saudara, sudah pasti kita masing-masing boleh rasakan ini. Sangat sederhana. Ada tadi keinginan daging ini, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini tingkatan berikut lagi. Semakin meningkat. Tadi keinginan daging orang masih sebut apa? Kebutuhan katanya. Tapi tidak bisa. Tidak bisa mau disamakan bagaimana keinginan daging, bagaimana juga kebutuhan. Butuh makan, maka sering orang kalau dikatakan butuh makan, yang kita butuhkan kalau para medis katakan butuhkan, kita butuh kalori sekian satu hari, kita butuh apa karbohidrat, kita butuh sekian per harinya. Oke, kalau kita bisa hitung-hitung. Lalu kalau dia orang kantor, kalau dia petani, kalau dia kerja ini, mungkin beda-beda karbohidrat yang dia butuhkan. Tetapi yang sering dikatakan bahwa saya pengen makan ini, belum tentu butuh dalam kebutuhan kita. Pengen makan pizza, pengen masak dan lain-lain. Lalu kalau ditanya apakah kebutuhan kita untuk untuk supaya kita hidup sehat? Kita baca sekarang banyak spanduk-spanduk di mana-mana bahwa PPKM sudah longgar, sudah mulai. Tapi jangan jangan kendor. Tetap jaga, saudara. Itu dengan bagaimana peduli supaya kehidupan kita ini lebih sehat. Saya bersaksi sebelum saya lanjutkan kepada keangkuhan hidup ini. Pada mungkin beberapa bulan yang lalu, saya bangun pagi, saya berdoa dengan kebiasaan bangun pagi berdoa, baca firman Tuhan atau meditasi. Saya merasakan sesuatu waktu saya bangun, lalu saya keluar melihat halaman atau pemandangan di depan dan di belakang rumah. Saya katakan saya merasa bahwa tidak ada yang beda. Merasa bahwa yang kemarin itu kita ditakutkan dengan pandemi ini. Saudara, saya harus katakan bahwa saya juga merasa takut. Ada banyak yang meninggal. Ada ini takut ke sana, ini takut ke sini. Tapi pada tubuh ini berapa bulan yang lalu. Lalu saya bangun, saya merasa ini tidak ada situasi. Sepertinya saya kok bisa seperti merasa saya heran sendiri. Kok bisa? Ini apa? Ini berkat atau gimana? Atau kelalaian? Saya juga tidak tahu sampai sekarang. Dan saya juga katakan bagaimana saya mau lihat ke depan. Pada waktu istri saya pulang dari Ibu Pendeta, pulang dari Sumatera, dia telepon saya mau jemput. Pak, jemput saya, udah kami bicara. Tapi dikatakan saya demam. Wah, saya demam dan yang lain demam. Langsung sudah ini di otak ini, ini corona. Ayo, kamu tidak boleh pulang. Kamu ke hotel dulu atau kemana? Nanti anak-anak gimana? Orang tua ada di rumah, orang tua saya di rumah udah tua. Jangan ke rumah. Lalu saya ke hotel mana? Lu uangnya mana? Gitu. Saya pikir-pikir juga ke hotel di mana, uangnya mana. Terus saya pikir lagi, takut dia semakin ini lagi dan gimana ini saya pikir. Lalu dalam perjalanan, lalu dia telepon kembali.
Karena dikatakan kamu berani gak jemput saya kan demam. Udah 3 hari sampai menggigil ini kata demam itu. Lalu terakhir dia telepon sudah di Bakauheni, jemput saya nggak ada demam, nggak apa-apa, kata dia, meyakinkan saya. Ya udah deh, saya jemput, saya bilang gitu. Akhirnya saya jemput, saya jemput, lalu saya bilang, udah. Tapi dalam hati saya sudah berpikir bahwa Tuhan itu baik kok, ya, Tuhan itu baik, ya. Lalu saya jemput dan sampai hari ini tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, puji Tuhan tidak ada apa yang terjadi. Saudara yang kekasih, tadi bagaimana hal itu terjadi bahwa Tuhan memberikan kebutuhan bukan keinginan kita. Bahwa bagaimana terjadi ini ada keinginan daging yang harus dikalahkan, ada keinginan mata yang harus kita kontrol. Dan yang paling masalah adalah ada keangkuhan hidup. Ada keangkuhan hidup, saudara. Kalau ada dikatakan ini, kalau mau kita sejajarkan dengan orang sombong, ini bahasa di sini ingin seperti Allah. Jadi makanya sangat kalau ada orang sudah boleh orang sombong pokoknya, tak boleh mau kaya mau gimana, tak boleh orang sombong. Saya dapati bahwa sering ini bos barang-barang bekas. Bos barang bekas itu saya sering ketemu, ini orangnya sombong. Nggak tahu, ini kategori ini. Bos orang rongsokan namanya. Saya temui mereka itu akan seperti sadis dia. Padahal baik. Tapi kenapa? Saya coba belajar, saya coba analisa sendiri. Saya tidak tanya dari orang lain. Kenapa? Saudara, bos apa itu? Saya bilang barang bekas itu, uangnya banyak sekali. Mereka mendapat uang sepertinya nggak hitung-hitungan. Dengan modal yang kecil mereka bisa dapat besar. Tetapi penampilan mereka apa? Penampilan mereka sepertinya jelek. Lalu tapi mereka ini sudah menjadi naturalnya. Bahwa dengan penampilan jelek, tetapi sudah ada natural ininya di dalam pribadi mereka. Saya jelek, penampilan tapi uang saya banyak loh. Jadi mereka itu tegas. Boleh, kita boleh masing-masing lihat. Mau berjalan, mau lihat kemana, bos-bos apa itu banyak sekali, dan mereka tidak gatar banyak mereka. Jadi seperti apa? Kalau kita coba pancing tegas mereka apa? Itu ada rasa di dalam di dalam pikirannya. Bukan tadi mungkin kalau disamakan sini rasa ingin seperti Allah, tapi dia mau menunjukkan bahwa walaupun saya ini banyak uang loh, bos-bos apa itu banyak uang mereka. Karena tadi dengan seperti gampang saja orang datang dan ini membawa uang kepada mereka. Saya dapati bahwa keangkuhan hidup ini yang sangat dibenci oleh Allah. Maka dikatakan tidak boleh dan harus kita keinginan daging dan hal-hal ini. Di dalam 1 Korintus 15. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti Adam tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh menghidupkan. Ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Yang selanjutnya, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia yang kedua yang disebut dengan apa? Yesus. Manusia yang pertama disebut dengan apa? Adam dan Hawa. Berasal dari debu tanah. Saudara, pertanyaan orang katakan kenapa harus debu tanah? Kenapa harus di situ? Makanya ada sekarang banyak lelucon dikatakan di media sosial. Kalau dia ada ini, kalau dia orang sombong diciptakan dari apa? Dari tanah apa katanya? Tanah liat. Ya, kalau dia ini macam-macam kata orang banyak seperti lelucon. Tapi saudara kekasih, apa yang harus disombongkan? Apa yang harus disombongkan? Kita ini diciptakan dari debu tanah dan kembali ke tanah. Tidak ada yang harus disombongkan. Dan tidak tahu kita berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita bertahan hidup di atas dunia ini.
Yesus memberikan semua jelas. Pada waktu dia lahir, dia katakan bahwa bagaimana Yesus atau Allah harus membiarkan Yesus lahir dari apa? Harus lahir dari kecil. Kenapa tidak Yesus datang langsung dewasa? Atau ada menciptakan dewasa, tetapi Yesus harus lahir. Kata lahir tidak berdaya, tidak berdaya, tidak berdaya. Kalau ada sudah dewasa dia, yang harusnya tadi bahwa dia mampu loh, tidak berdosa. Harusnya. Ini Yesus tidak ngerti, masih kecil, tapi didapati tidak berdosa, didapati tidak bersalah. Adam yang pertama dari tanah, tapi Adam yang manusia yang kedua tadi dari roh. Dia disebut dengan apa? Bagaimana Yesus datang. Hanya Yesus mau membuktikan bagaimana dia datang dengan ketidakberdayaannya atau dari bayi bertumbuh, tapi tidak berdosa. Dia dapat mengalahkan nafsu dunia. Dia dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging. Dia tidak menyombongkan diri. Mari kita lihat bahwa siapakah syarat pemegang jaminan. Syarat pemegang asuransi tadi, jaminan kekekalan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Ini yang pertama, imanmu, kebajikan, kepada kebajikan disebut ada pengetahuan, dan kepada pengetahuan ada penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ada ketekunan, dan kepada ketekunan ada kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih kepada semua orang. Ada syarat rupanya. Ada syarat. Kita mau mendapat jaminan kekekalan itu. Kalau tadi katakan asuransi dunia ada modal diberikan, ya. Lalu ada dapat jaminan, ada dapat tunjangan. Walaupun tadi ada asuransi yang bagi saya yang tidak saya masuk di akal dan saya tidak terima. Tapi ini, coba mari kita lihat ya. Syarat tadi pemegang. Yang pertama iman. Oleh karena imanmu kamu diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, ini hidup oleh iman. Kadang-kadang ini tidak masuk di akal bagi setiap orang. Pada kira-kira tidak tahu berapa tahun lalu, mungkin berkisar 2010 kayaknya. 2010 kami pernah mengadakan sesuatu perkemahan untuk ada acara festival fake di Pekanbaru. Ini di Pekanbaru acara. Jauh ini, kami ke Pekanbaru. Lalu ini acara perkemahan, lalu dibuat ada seorang anggota tentara karena dipinjam atau dipakai itu kayak tenda induk dari apa? Dari angkatan darat. Dia dibuka buat apa? Tenda besar. Dan kita tidak terlalu mengerti karena ada spesialis yang untuk apa? Untuk memasang, mendirikan ini tenda. Untuk mendirikan tenda. Lalu saya lihat sudah capek ini bapak ini. Udah capek dia ini, begitu dia buat begini, capek beliau kayaknya. Panas. Sudah pas siang, panas. Lalu dia katakan kepada beberapa orang kami di sana. Ini orang Advent, apa tidak butuh minum katanya. Tidak tahu, nggak sadar kita kasih minum. Sama-sama kita seperti hanya menunggu saja. Tidak dikasih minum bapak ini. Apa saya bisikan kepada bapak itu? Saya katakan kepada bapak itu, bukan bisik orang lain dengar. Pak, saya katakan, orang Advent hidup oleh iman. Saya katakan, saya hanya mencoba meyakinkan bahwa pasti akan datang gitu loh. Kalau percaya, apa yang dibalaskan? Dia tentara tidak ada kata iman, Pak. Dia katakan, dia bilang, Pak, bukannya si iman sudah pindah ke si Bolga, kata dia.
Tidak ada iman-iman, Pak, usaha. Kalau kayak dia katakan usaha, ambil darah saya minum kan begitu. Biar, Pak, bukannya si Iman sudah pindah ke Sipulga, kata dia. Rupanya ada teman dia, namanya si Iman pindah tugas ke Sipulga. Jadi, saudara kekasih, syarat pemegang jaminan adalah iman. Percaya. Dalam zaman COVID ini, saudara kekasih, kalau mau orang katakan protokol kesehatan, mau protokol berapa deh? Harus diimani juga. Percaya. Supaya semua boleh berjalan dengan baik. Di atas dari segala, percaya kepada Allah, harus memiliki iman. Hanya masalah tadi bahwa bagaimana katakan saya percaya kepada Allah. Banyak orang mau berkhotbah mendengarkan firman Tuhan dan katakan bahwa Allah itu maha kuasa. Bahasa yang pertama mau kita katakan, ambil saja bahwa Allah itu maha kuasa. Tetapi takut. Di situ sudah bertolak belakang sebenarnya. Sudah bertolak belakang sebenarnya. Ini kita bukan mau berdebat dengan apa? Dengan ada orang yang katakan takut atau bagaimana. Tapi itu sudah mencoba, sudah kita coba mau ini, itu sudah bertolak belakang. Katakan Allah maha kuasa. Tapi takut. Berjalan di dalam kesepian, di lembah atau di mana. Kalau katakan itu menjadi suatu hal tugas yang baik atau yang harus kita lakukan, lakukan. Kenapa harus takut? Bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dikatakan ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, dan ada kasih. Kasih kepada saudara-saudara kita, kasih bahkan kepada diri kita dan kepada orang lain. Saudaraku, umat Tuhan yang kekasih, bagaimana tadi hal ini menjadi syarat harus ada lakukan kebajikan. Saudara, saya sering katakan mau jelaskan itu dengan orang berdoa. Doa itu memang dikatakan membawa kita dekat kepada Allah karena berbicara. Semakin sering berdoa, semakin dekat kepada Allah. Tapi harus juga berbuah, bukan hanya doa. Kata-kata ini banyak itu kata-kata yang berdoa. Tuhan ampunilah dosa kami, tapi tidak bertobat. Enak saja kayaknya saya ini. Tuhan ampuni dosa kami, tapi besok lakukan lagi. Tuhan ampuni. Emang hanya begitu kita enak saja kayaknya ya. Tuhan dipuji dan dimuliakan namamu, tapi tidak pernah memuji Tuhan dengan berdoa, bahkan memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi Tuhan dipuji namamu. Cukup hanya doa itu kita sudah masuk surga, tidak ada perilaku. Tidak ada action yang dilakukan. Saudara, ada iman. Buktikan iman itu. Bukan hanya katakan setan juga punya iman, percaya kepada Yesus, tapi tidak mengikuti. Tidak ada dikatakan tadi tidak ada yang buah action yang dilakukan. Pengetahuan. Ini senang sekali saya dengan ada Bapak Denny ada bersama dengan kita. Pak ini saya katakan dia selalu rajin membaca dan membaca. Kalau saya sudah kurang membaca. Ya, tetapi saya harus sadari bahwa saya harus ini kebutuhan saya harus belajar dan belajar. Di dalam firman Tuhan ini tidak ada ayat yang baru. Tapi jika dibaca dan dibaca terus, ada hal yang indah kita dapatkan. Percaya, saudara kekasih. Percaya, setiap kita baca ada 1-2 kalimat yang indah dapat menyegarkan iman kita. Saya rasakan itu. Sudah bolak-balik kita baca lagi ada enak sekali, nyaman rasanya. Saya boleh saksikan kembali saudara kekasih. Ini karena PPKM keras kemarin itu dan memang keras bahwa gereja ditutup. Dan saya mau ke tol itu di stop di tol itu.
Kayaknya kalau datang ada 2 bulan mungkin ya. Sebelumnya saya belum pernah. Saya selalu datang. Kenapa? Karena saya rasakan pada waktu saya datang berbakti datang di dalam rumah Tuhan, saya merasa ada nyaman. Nggak tahu kenapa saya rasa nyaman. Ya begitulah adanya. Saya kan butuh kenyamanan. Saya begitu. Saudara, dan saya katakan tadi bahwa bagaimana Allah itu Maha Kuasa. Hanya tadi saya, bukan saya harus katakan melawan pemerintah, oh ini protokol kesehatan, dikurangi kehadiran. Tapi saya yakini dengan diri kita masing-masing. Mari berdebat dengan diri kita. Tidak harus berdebat dengan orang lain. Berdebat dengan diri kita. Saya mengatakan, jangan berdebat kepada orang lain. Berdebat dengan diri kita. Kalau saya lakukan begini, saya manis bisa nggak? Berdoa di hadapan Tuhan, lakukan. Nggak harus berdebat kita dengan orang lain. Saya berdebat dengan diri saya rasakan aman, ya saya ke gereja. Kalau saya merasakan saya aman. Ada seorang teman saya, dia sudah jadi pendeta sekarang. Dia bernyanyi begini, kami dulu sama-sama kerja di hutan, ini. Dia katakan, dia tidak mau menyanyikan lagu itu. Ada, nggak tahu sekarang lagu itu nomor berapa. Bapakku kaya, ya Roma itu bahasa, nggak mau saya lakukan katanya. Karena bohong rasanya, kata dia. Kenapa? Dia bilang gini, bapakku kaya, rumahku bocor. Nah, emang kok kaya bapak saya kok rumah saya bocor? Nggak terima dia. Ini nggak masuk di akal. Kalau anak orang kaya, masa harus begitu? Nggak pas, mempermalukan juga. Malu bapaknya. Anak saya, anak orang miskin. Nah, tapi kalau sampai dia tidak makan, malulah saya. Anak pendeta nih, saya selalu bilang, Pak, nak, kamu itu anak pendeta. Kalau kamu nakal, yang kamu permalukan Bapak. Tolonglah, jangan kamu itu bukan hidup sendiri. Coba lihat orang tuamu. Jangan sampai kamu itu mempermalukan orang tua. Ini anak pendeta. Walaupun ada kadang beberapa kali didapatkan. Ada anak saya ini, saya pernah dipermalukan begini. Ini anak pendeta tapi main game di gereja katanya. Malu sekali rasanya. Aduh, saya bilang, dinasihati di rumah. Ini anak pendeta. Saudara, bagaimana hal ini terjadi tadi bahwa anak-anak Allah kita ini harus jangan mempermalukan Bapa di surga itu. Bapakku kaya. Ya kaya dong kita, jangan jadi apa? Jangan peminta-minta, orang bapaknya kaya. Kan itu. Masa bapaknya kaya dia harus ini? Makanya orang aktif Ellen G. White kata, tidak ada orang aktif peminta-minta. Kalau peminta-minta berarti salah, harus dipertanyakan ini orang aktif KTP atau orang data lah. Ada banyak macam-macamnya. Ya. Saudara, harus ada penguasaan diri, harus tekun. Ya, saleh. Dan akhirnya ini progresif semua harus sampai meningkat. Dan itu tadi di atas dari segalanya itu ada kasih. Saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Dalam katakan bahwa kita ini saling memberitakan kepada satu dengan lain. Ya, satu dengan lain. Saya sangat bersyukur itu bahwa bagaimana saya bisa menyorahkan kepada anak-anak saya. Katakan anak saya kalau boleh sampai SMA harus di hadapan saya. Karena enak sekali rasanya orang itu bercerita pagi renungan itu, malam renungan itu. Saya percaya Roh Kudus itu berkuasa kok. Walaupun tidak langsung mereka katakan bagaimana, tapi saya percaya ini berkuasa. Akan tertanam dalam hati mereka. Puas rasanya bagi saya. Nanti kalau sudah mahasiswa, udah mulai terpisah. Hanya tinggal sekarang telepon. Lalu kerja. Kalau kerja nanti, lalu menikah, udah urus sendiri. Sekarang anak yang kami yang paling tua, yang paling besar, sudah mungkin bulan 12 sudah selesai, udah gantian sekarang. Dia yang marah-marah saya, udah marah-marah, iya udah marah-marah dia. Motor saya taruh di luar, di panas, Pak, pakai motor yang bagus dong katanya. Separahkan aja, taruh di lapang, pakai. Udah mulai dimarah-marah saya sekarang. Masih saya kasih bukan begini. Udah begitu. Lalu salah ini, Pak, lu pakai baju
berantem, aku kan karena dia mau dia mencuci kan, mau nyuci kau sembarangan pakai siapa katanya. Aduh, mulai marah-marah saya. Masih begini. Nah, saudara kekasih, dan bagaimana tadi kita berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana firman ini kalau kita baca, kita tekuni, kita pelajari, pasti berkuasa untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Dikatakan kalau dikatakan iman yang sejati. Iman yang sejati, pernyataan kasih yang luar biasa dinyatakan disalib bagaimana Yesus mati. Lalu katakan menghempaskan seluruh kemuliaan manusia ke debu. Iman yang sejati. Bagaimana kurang apa lagi Allah mau menunjukkan kasihnya kepada kita, tapi kita tetap tidak beriman. Dikatakan karena begitu besar kasihnya dia mati di kayu salib. Dia meninggalkan mengosongkan, kalau bahasa mengosongkan dirinya dari makhluk surgawi itu. Sebab menjadi manusia biasa. Saudara, apalagi kurang besar apalagi Allah memberikan contoh kepada kita. Kenapa lagi kita kurang iman lagi kan? Ini menjadi pertanyaan, sampai berapa ini lagi? Udah mati di kayu salib, menunjukkan hari yang begitu, tapi masih lagi. Saudara, dikatakan lagi bahwa yang mau dipertanyakan ini kalau tidak bisa tadi mengontrol. Sudah tua ini. Saya bilang tadi, kalau saya umur sekarang ada 50, ya, tidak tahu sampai berapa umur. Tapi setidaknya kan dulu saya bilang harus ada perkembangan lah. Jangan semakin tua semakin apa? Nah ini yang susah. Semakin tidak kuat imannya. Jangan. Harus semakin kuat. Itu namanya bertumbuh. Sebab Allah akan marah. Allah akan marah. Dikatakan kalau sesuatu tidak bertumbuh dan berbuah, maka pohon itu akan apa? Dipotong. Karena hanya katakan gimana itu? Iman bukan memiliki iman sejati. Hanya seperti pohon yang kelihatan saja rindang dia. Atau kalau bahasa kalau mau pendeta mau siapa, kelihatan saja berbicara, pintar dia, berkhotbah kata tapi tidak menghidupkannya. Saya ditelepon oleh seorang, terus katakan mantan anggota kayaknya, tapi masih tetap aktif. Saya ditelepon, Pak pendeta katanya, ini baru-baru ini, saya tidak harus sebut namanya, baru mungkin minggu kemarin saya telepon, pendeta saya pernah marah kepada seseorang. Dia pernah kepada seorang, sudah mau saya hajar dia pendeta katanya. Dia ngomong kasar kepada saya, dan saya tarik dia ke belakang. Katanya, kamu katanya ngomongmu besar pintar ngomong kamu, tapi perilaku tidak pas. Saya kecewa sekali. Kata ini seorang apa? Bukan seorang udah berkeluarga dia, tapi anak dari yang kota. Saudara kasih. Bagaimana pernyataan ini apa kurang lagi dengan pengalaman kehidupan kita dari lahir sampai sekarang, banyak pengalaman sudah pasti. Mungkin tidak tahu saya bapak ibu lahirnya memang enak-enak saja, tapi pasti ada perjuangan kok, ada berkat, ada mukjizat yang didapatkan bagi setiap orang. Kurang apa lagi? Mau Allah tunjukkan, terlalu kenapa harus lagi apa gentar? Kemarin atau yang lalu atau bagaimana kita mungkin mau celaka atau bagaimana, tapi Tuhan tolong, Tuhan berikan mukjizat. Pertanyaan yang dinyatakan atau pernyataan dikatakan Allah itu adalah guru agung. Allah adalah guru agung. Yang kurang adalah tadi bagaimana tergantung kepada kita. Yang dikatakan adakah iman kita, adakah kebajikan kita lakukan. Dikatakan tadi. Adakah iman kita, adakah kebajikan, adakah pengetahuan kita, adakah penguasaan diri, adakah ketekunan, adakah kesalahan, adakah kasih. Bukan Allah yang kurang. Bukan tangan Allah yang kurang untuk memberkati kita. Bukan tangan Allah yang kurang untuk menolong kita. Bukan kuasa Allah yang kurang untuk apa? Untuk melindungi kita dari, kalau kita kata, dari pandemi ini. Masalah pasti akan ada, sudah pasti. Di dalam dunia ini namanya dunia penuh dengan apa? Masalah. Mau kemana Anda lari? Mau kemana kita lari? Tidak tahu pas apa tidak, kata orang, ini masih kata orang, bahwa ini pandemi belum seberapa.
corona. Masih ada lagi virus yang lain kata enggak. Sekarang kita mau apa lagi? Mau lari? Hah? Saudara yang kekasih, bahwa bagaimana kata ada jaminan dan iman kita perlu iman Yesus. Kita perlu iman Yesus. Yang penting di sini dalam Yohanes 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Diselaraskan ketekunan orang-orang yang kudus dan iman kepada Yesus. Ini menjadi suatu hal pegangan bagi kita. Apa yang penting bahwa kita ini apa? Atau apa yang boleh kita lakukan? Dikatakan saudara, kata penting adalah ketekunan orang-orang kudus dan iman kepada Yesus. Iman Yesus dibicarakan, namun tidak dimengerti. Ini ada dikatakan di dalam Selected Messengers halaman 172 pasal yang ketiga, dikatakan bahwa iman Yesus dibicarakan tapi tidak dimengerti. Makanya dikatakan siapa yang ini lelet mengerti? Kita atau Allahnya yang belum menerangkan. Apakah Yesus itu yang terdapat dalam penggambaran 3 malaikat? Dikatakan Yesus menjadi penanggung dosa kita, sehingga dia dapat menjadi juru selamat yang mengampuni dosa kita. Dia diperlakukan sebagaimana kita harusnya diperlakukan. Dia datang ke dunia kita dan mengambil dosa-dosa kita, sehingga kita boleh mengambil kebenarannya. Dan iman dalam kemampuan Kristus menyelamatkan kita dengan melimpah-limpah, lengkap dan secara menyeluruh merupakan iman daripada Yesus. Iman Yesus dinyatakan bagaimana di dalam pelayanannya di atas dunia ini. Berikut dikatakan banyak yang telah kehilangan pandangan terhadap Kristus. Mereka perlu mengarahkan mata mereka langsung kepada sosok pribadi ilahi, jasa-jasanya dan kasihnya yang tak pernah berubah untuk keluarga manusia. Segala kuasa telah diserahkan ke dalam tangannya, supaya ia dapat membagikan karunia-karunia yang limpah kepada manusia, memberikan karunia yang tak ternilai kebenarannya sendiri. Inilah pekabaran yang diperintahkan Allah untuk diberitakan kepada dunia, yaitu disebut dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Yang sangat penting boleh kita dapatkan, bagaimana pekabaran ini diberitakan kepada Anda dan saya. Iman kepada Yesus. Dan bagaimana iman Yesus dinyatakan? Saudaraku, umat Tuhan yang kekasih, umat Tuhan yang kekasih yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus memegang teguh suatu prinsip yang pas. Bagaimana kita akan mendapat jaminan hidup kekekalan ini? Ini saya dapatkan dari ada seorang dokter, bahwa dikatakan digabungkan dengan tadi iman dan keinginan dalam. Saudara, banyak orang rusak adalah karena keinginan dengan apa? Dengan makanan ataupun dengan reformasi kesehatan. Salah satu bagaimana kalau mau dikatakan Hawa adalah karena menginginkan satu buah yang indah. Lalu itu digambarkan dengan makanan. Sekarang juga banyak mendapat suatu musibah dengan apa? Dengan makanan. Oke, saudara kekasih, kita akan mungkin lebih cepat.
Terus tadi sudah iman, ada penguasaan diri, ya, penguasaan diri. Karakteristik yang melayakkan kita mengenakan pakaian kekudusan Kristus, yang kekudusan Kristus di dalam 2 Petrus 1:5 adalah tadi penguasaan diri, ya, penguasaan diri. Makanya seorang pahlawan kalau bisa menguasai dirinya, ya, lebih daripada seorang pahlawan yang bisa mungkin mengalahkan, ya, banyak atau bahkan beribu pasukan. Seorang yang bisa menguasai dirinya. Ini yang luar biasa, saudara bekasih, yang harus kita minta Roh Kudus Tuhan mengurapi kita agar kiranya dapat menguasai diri, penguasaan diri yang luar biasa. Oke, hubungan saya boleh masuk kepada sesuatu hal penekan kita yang luar biasa, ya. Tanda pekabaran malaikat yang ketiga tadi saya katakan ada reformasi kesehatan. Saudara kekasih, berhubungan erat, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan untuk kemuliaan Allah. Lakukan untuk kemuliaan. Maka saya katakan tadi selera harus juga diselaraskan dengan semuanya. Tanda pekabaran malaikat ketiga diterima sepenuhnya. Apabila pekabaran malaikat ketiga diterima sepenuhnya, yaitu reformasi, ada dikatakan dari yang kita dapatkan dari pimpinan kita, ada juga di dalam jemaat, ada juga di rumah, dan ada di dalam dan hal yang lain. Saudara, penguasaan diri tadi harus dilakukan dalam setiap kehidupan kita, ya, dalam setiap kehidupan kita ini, supaya akhirnya saya dapati satu pengertian hal begini. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Itu selalu didengungkan, selalu kita dengarkan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di atas dunia ini. Lalu pertanyaan dikatakan, ada ayat yang berikut. Ini dikatakan bahwa sorga adalah tempat orang-orang yang kudus, atau orang yang kudus akan masuk sorga. Lalu kita ini orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Lalu dikatakan lagi berikut bahwa bagaimana aku datang atau Yesus datang untuk menyembuhkan orang apa? Orang yang sakit, bukan menyembuhkan orang yang sehat. Karena tidak ada di atas dunia ini orang yang tidak berdosa. Semua sakit sudah. Karena penyakit dosa ini, maka Yesus datang. Saudaraku, umat Tuhan yang kekasih, lalu saya dapati, atau kita coba lihat kata kudus di sini. Kata kudus, orang-orang kudus ini kita gabungkan dengan ada tadi penguasaan diri dan reformasi dan hal yang lain. Pada waktu Musa memimpin umatnya mau bertemu dengan Allah, pada waktu Musa memimpin umat Israel mau bertemu dengan Allah, perintah saudara kasih, kuduskan dirimu. Besok kita akan mau bertemu dengan Allah, atau besok akan kuasa Allah akan turun di dalam kemah ini. Kuduskan dirimu. Lalu dikatakan di dalamnya, lalu mereka mengkuduskan dirinya, tidak makan, tidak minum, berpuasa. Lalu karena mereka mau bertemu dengan Allah. Saudara, mari kita coba katakan tadi, supaya kita mendapat tadi jaminan kekekalan, penguasaan diri. Bisakah kita kudus dengan kata bahasa tadi? Kuduskan dirimu. Besok kita mau bertemu dengan Allah. Lalu umat itu menguduskan diri mereka. Mereka menahan hawa nafsu. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka menahan apa? Menguasai diri mereka. Lalu didapati bahwa mereka kudus, lalu bertemu dengan Allah layak. Kalau tidak, mereka akan apa? Akan binasa. Saudara kekasih,
itu pertemuan dengan singkat bersama dengan Allah. Tetapi pada nanti akhirnya, bahwa pada waktu kita mau bertemu dengan Allah untuk mendapat tadi kehidupan yang kekal, bagaimana kita harus beriman tadi, melakukan kebajikan tekun, ya, memiliki suatu hal-hal yang lain tadi dan kasih, melakukan hal yang baik di hadapan Allah, maka kita akan mendapat jaminan kekekalan. Inti daripada penguasaan diri adalah pemulihan karakter Yesus di dalam diri umat tebusannya. Didasarkan dari iman, kasih, dan berpusat kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, saya tidak mungkin panjangkan firman pada saat ini karena jam selalu berputar. Kalau pendeta mau pengen panjang sekali nanti selalu berkontak habisnya. Memang harus dikuasai dulu, kan ada penguasaan diri juga. Jangan karena enak terus ngobrol, tidak ada penguasaan apa. Jangan hanya penguasaan diri padahal tidak dikuasai juga. Ngobrol terus nanti kan tidak selesai. Iya, sama dengan seseorang. Kadang-kadang kita kecewa, ada yang membuat seminar mengenai kesehatan. Ini seminar kesehatan ini, tapi karena tanggung seminarnya sampai jam 2 gak makan-makan orang. Sakit juga kan, itu bukan seminar kesehatan lagi, ya. Tapi ada seorang ini dari divisi waktu itu dari orang Filipina datang ke Indonesia. Dia katakan ini seminar ini luar biasa. Saya senang sekali waktu itu mendengarkan. Dia katakan ini kita mau seminar ini sudah mau jam sudah jam 11 sudah habis makan siang, masuk lagi jam 2 seminarnya. Dia katakan ini sudah mulai dia presentasi mau seminar. Dia katakan, Bapak Ibu saudara sekalian silakan tidur. Lalu saya senang kalau Bapak Ibu tidur. Saya mau berseminar dan ini benar dikatakan, bukan mengeledek dia. Silakan Bapak tidur di bangku. Silakan Bapak ngantuk. Karena dia katakan mana? Karena pada waktu Bapak bangun tertidur sejenak, karena dia orang kesehatan. Dia tahu kalau tidur itu merilekskan tubuh, istirahat dan enak. Kalau Bapak tertidur lalu bangun sebentar dengan suara saya, Bapak akan langsung sehat dan enak menerima kalaupun hanya beberapa kata yang Bapak Ibu dengarkan. Maksudnya apa saudara? Jadi jangan dimarah orang kalau tidur sejenak. Karena sadar dia akan baru begini. Saudara, inilah namanya juga dikatakan penguasaan diri. Saudara kekasih, ketiga hal ini kita mau katakan imani bahwa iman kepada Yesus. Tadi semoga itu ya, ada penguasaan diri dan hal lain kebijakan. Tapi ketiga hal ini saudara kekasih, ada iman dasarnya. Tadi asuransi, jaminan dari Allah. Dasarnya adalah apa? Bagaimana iman, kasih dan pusatnya adalah bagi Yesus penguasanya. Saudaraku, ini boleh kita dapatkan masing-masing dalam kehidupan kita. Kita berbahagia harusnya memiliki Allah kita yang luar biasa itu, yang peduli kepada kita, yang peduli kepada kita. Bagaimana mau dikatakan situasi kehidupan ini, mau pandemi mau apa, Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya dari umat-umatnya yang setia datang di hadapannya. Terima kasih saudara kekasih bahwa firman pada saat ini agar kiranya boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kita, jaminan untuk kehidupan kekal akan boleh kita dapatkan. Mari lakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati. Amin. Amin.